Bismillah, bayangkan seseorang yang sudah wafat ribuan tahun yang lalu, namun pahalanya masih terus mengalir deras, seolah ia masih hidup hari ini. Itulah keajaiban umur kedua. Mengapa banyak orang di akhirat berteriak minta dikembalikan ke dunia? Menurut surah Fatir ayat 37, temukan jawabannya dalam bedah makna umur yang akan mengubah cara kita memandang sisa usia sekarang. Kalau dan ternyata yang Allah abadikan sampai hari ini langgengnya pahala itu sumur. Jadi pasti sering mireng lah nih baca di WhatsApp sumur apa rumah ya. Sumur yang dibeli oleh Utsman karena Madinah lagi peceklek tidak ada air, sumur sing milik Yahudi dituku oleh, yo wis tak tuku separuh. Loh, sumur dituku separuh ki pilih ngigar. Ternyata separuh cara memanfaatkan. Hari ini saya yang ngambil, hari ini hak saya, pokoknya sing jumbo aku saksirku. Besok jatahmu gantian kan begitu. Lah, ketika harinya Utsman oleh Utsman kemudian dipersilahkan mau Medina sing butuh rene ojo ngamuk Yahudi. Iki model apa kaya ngene iki? Maka kata Utsman lho perjanjiannya piye? Dinoku ya urusanku kan begitu. Wes rugi sing itu pun kabeh akhirnya digenepi pisan ya. Separuh dan kemudian semuanya disedekahkan. Hasilnya apa? Sungai sumur itu sudah 1.500 tahun. Kesik mili itu sepriki. Ya qadarullah Allah perpanjang barokahnya. Banyu sik mili sing ngurusi amanah. Duit dari sumur itu ditanjak nih jadi kebun kurma yang sekian hektar luasnya. Hasilnya pun ditanjak mulai dados hotel yang jumlah kamarnya ratusan. Hasilnya masih dipakai infak yang macam-macam sampai hari ini. Jenengan bayang nih 1.500 tahun, Pak. Ya kalau jenengan sok saingan ini. Raya abot tenan itu. Abot tenan. Cuma Bapak Ibu sekalian ya tidak usah kecil hati. Karena Nabi sendiri dalam hadis yang lain menjelaskan amal yang langgeng ngetut nih kalau jenengan tuh yang namanya amal yang disampaikan Nabi kan manut urutan tuh Pak. Sing dhisik mesti lebih utama kan kata nggih. Berarti tadi ilmu apa namanya amal yang langgeng itu dalam hadis pertama itu kan mulai dari sedekah jariah. Setelah itu ilmu manfaat, terus anak soleh. Lah, di hadis yang lain Nabi katakan begini. Ini juga sahih riwayat Ibnu Majah dikatakan begini, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya yang menyertai mukmin dari amal dan kebaikannya setelah matinya itu adalah yang pertama ilman allamahu wa nasyarahu. Jadi Nabi di sini ilmu nih. Nek kula lebih cocok niki. Karena apa? Karena ini tidak menuntut orang itu kudu sugih. Melarat lah kan boleh punya ilmu dan bisa punya ilmu. Kayak nyatane wong alim ki rata-rata ora patek sugih. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Terus ilmu nomor siji tetap ulang Bapak Ibu nggih. Main jenengan kapan-kapan ulang terus. Nggih monggo sak mampune. Nomor siji ki tetap kalimatnya itu adalah allamahu. Diajarkan, Pak. Tapi kan semua orang punya kemampuannya. Maka Nabi ngasih keringanan berikutnya bahwa nasyarahu nasyara itu maknanya menyebarkan, termasuk menerbitkan. Jadi jenengan pinterin nulis, bikin buku, bikin status, posting di media sosial, monggo itu pun boleh. Menyebarkan apa nggih acak-acak itu menyebarkan. Pun dengan segala media yang penting halal kan mawon. Termasuk nulis gue sing halal, ora usah dicampur-campuri hoax sing aneh-aneh kan begitu. Atau tidak nyindir sana nyindir sini tidak perlu lah. Intinya ilmu itu diajarkan atau jenengan sebarkan dengan segala cara sepanjang halal yang jenengan bisa. Itu nomor satu kata Nabi. Yang kedua apa? Wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang ditinggalkan. Maksudnya jenengan niku gak ada anak dididik dados soleh.
Niki boten kedah ndongakne. Tapi ini anak soleh ndongakne berarti rapatek soleh kan ngoten nggih. Tapi maksudnya di sini adalah bukan cuma ketika dia berdoa. Setiap aktivitas kesolehan yang dilakukan anak, orang tua dapat bagiannya. Putrane jenengan sholat, jenengan bagian. Kan jenengan mulai cilik kan ngajari sholat, Pak. Yo memang dudu awak dhewe biasanya kan dititipnya guru TPA diajar dia ngelera bocah kan nggak diajari wong tuane malah ngejak gelut tuh biasanya. Nggih boten napa-napa, tapi kan panjenengan memfasilitasi minimal jenengan ridho gitu loh. Bagian, Pak. Karena apa? Kata Nabi, anak itu hasil usaha orang tuanya. Semua yang dikerjakan anak jenengan bagian. Termasuk anak turun jenengan. Maka Allah kan menjanjikan al-haq nabi dzurriyyatahum. Orang itu bersama keturunannya itu dikumpulkan dalam surga yang sama. Karena anak dan turunan kita itu kan hasil usaha jenengan. Lho, kurang Rahman Rahim pun malih Gusti Allah niku. Ngono do sembrono ngoten nggih. Dan ini kan tidak membutuhkan mal yang banyak toh nggih. Lanjutnya apa yang ketiga? Wa mushaf warathahu. Mushaf yang diwariskan. Betul sing mulu-mulu Quran itu Pak, buku-buku Quran itu. Mushaf. Ya jadi di rumah baiknya ikut mushaf Quran lah. Yang kita wariskan untuk anak kita, termasuk ya syukur-syukur ngajari maos Qurannya, memahami Quran dan seterusnya. Termasuk nek jenengan ngerti IT sing nom-nom iki gawe aplikasi. Dengan bayangkan Pak, aplikasi Quran yang ada di HP itu di-download sekian juta orang. Iya itu terus kados nopo nih jariah ini. Nah, dari sekian ini kan tidak menunjukkan kebutuhan materi yang besar tuh Pak. Ilmu, anak, mushaf kan ini murah meriah mawon. Cara wakaf Quran hafali piro saat ini saya ketahui wis oleh kira-kira. Tapi kalau Allah niatkan panjang keberkahannya ya qadarullah ya. Bocah ki pengene atau santri ki pengene maos Quran sing pakoke jenengan kan ngoten iki. Ya qadarullah sing maos pakoke jenengan itu besok ngalim, Pak. Ku jenengan bagian niku ki. Itu kalau Allah menghendaki panjang keberkahannya. Baru kemudian Nabi menyebutkan au masjidan banahu, bangun masjid. Nabi masjid. Kemudian au baitan libni sabil banahu, bangun rumah untuk nampung ibnu sabil. Gampangane orang terlantar. Mungkin dalam bahasa lain yang lebih ringan, ngopeni bocah. Ngopeni bocah yang tidak ada hubungan itu kan memang ya berat. Untuk anak itu ngopeni anak ke angel, apa nih ngopeni anak itu wong dari itu tambah angel. Maka pahalanya besar. Yang minimal dari bapak asuh begitulah kira-kira. Kemudian au naharon ajrohu, ngilek banyu. Seperti Utsman tadi sumur. Tapi nek jenengan griyane pelawasan nggih mboten saged, niku sumber di pipanisasi niku termasuk. Itu jariah Bapak Ibu sekalian yang terus mengalir. Selanjutnya apa Bapak Ibu? Wa shadaqatan ajroha mimmalihi fi sihhatihi wa hayatihi. Sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Maksudnya jenengan sedekah iki ya bondone dhewe. Ini menjawab nek korupsi piye ora payu, kudu bondone dhewe. Dari harta yang halal. Kemudian apa? Fi sihhatihi, saat sehat. Wa hayatihi, dan masih hidup. Yang pangapunten boten kok tegese nek jenengan lara terus sedekah boten ditampa boten. Nilainya beda. Lebih afdal ketika sedekah jenengan sehat karena insya Allah luweh ikhlas. Nek lara lah mesti diangen-angen ben mari to. Nggih to. Maka biasanya tiang sakit niku kan sedekah luwih akeh dibanding ketika sehat. Soale pamrih ben diparingi sehat, mboten salah, wong memang enten hadis niku. Salah satu di antara sekian wasilah untuk cari sembuh niku lah sedekah. Tapi Nabi menegaskan,
Yang afdol, yang mengikuti sampai mati itu yang dikeluarkan saat sehat dan jenengan masih hidup. Soalnya saya sehat, saya urip juga pengen itu sih kata, butuh yang gitu sih kata. Nek wis lara wis arep mati, niku lah wis rapate butuh. Niku lho. Maka tantangannya di situ. Maka Nabi sampai maringi embel-embel sehat dan hidup gitu loh. Pelajarannya apa? Ya kita dilatih untuk tadi mengendalikan nyapih kesenangan kita terhadap harta. Meskipun itu tidak salah Pak, senang bodoh itu wajar nih. Sampai Allah kan menyebutkan di Quran kan, apa namanya? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Amat sangat cintanya manusia itu kepada al khair. Bondo itu kata Allah al khair loh. Selama dipegang mukmin gitu loh. Kan nikmal malus salih lima rai salih. Nek sing nyekel wonge fasik nggih mboten khair jenenge. Nek mukmin sing nyekel ditandak dikagum siksain itu khair namanya. Maka kata Nabi, yalhaquhu min ba'di mautihi. Maka itu yang membersamai dia sampai dia besok mati. Berikutnya apa? Menyebarkan ilmu. Jadi menyebarkan ilmu itu penting Bapak Ibu sekalian. Kula aturaken wau Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam sama Imam Malik. Terus jenengan tuh enggak usah terlalu minder. Wah, kene iki serapate ngalim itu terus piye? Saya sampaikan lagi bukan masalah megahnya. Tapi kalau Allah memang menghendaki panjang keberkahannya akan panjang Pak Ibu. Yang penting kita niatkan ikhlas pun. Ikhlasnya sungguh-sungguhnya mutabaahnya. Berarti itu mau diikhtiarkan. Kalau paling itu contoh, ini betul kok tegesi banding ini ulama loh, betul wantun kula, walat mungkin. Nah ini satu ketika Imam Syafi'i itu ditanya tentang gurunya. Imam Syafi'i gurunya kan banyak. Ditanya tentang Imam Malik dan Imam Lais. Kalau pernah matur temui gitu, saya pun tahu kesubahan Imam Lais. Kan tidak terkenal nih, siapa Imam Lais? Ditanya mana yang lebih alim. Imam Syafi'i jare iya megah jawab niku tapi nggih pripun malih didesek terus. Maka beliau katakan Imam Lais fauqa minal Imam Malik. Imam Lais niku sak strip sak dhuwure Imam Malik. Sak strip sepira mboten ngerti. Tapi intinya Imam Syafi'i mengakui Imam Lais itu lebih alim daripada Imam Malik. Tapi yang abadi mazhabnya adalah Imam Malik. Sudah tidak usah dicari sebabnya. Yang jelas Allah memang lebih menghendaki ilmunya Imam Malik itu lebih panjang keberkahannya dari Imam Lais. Meskipun Imam Lais lebih alim. Ukurannya bukan masalah siapa lebih alim, siapa yang lebih penak ceramah ya kata lagi. Allah yang tetapkan nanti. Kita kan cuma cukup bisanya ikhtiar. Pun niku mawon. Ikhtiar ikhlas, ikhtiar tenanan, ikhtiar mutabaah. Semoga dengan itu Allah panjangkan. Maka kata Ibnu Mubarak, yang kemarin saya ceritakan senengan ini haji ngejak kacaan ini dulu. Diragati, gitu, dijajak nih, disangoni, ditinggali saya keluarga ini. Nah, ini Imam apa? Ibnu Mubarak. Kata beliau begini, la a'lamu ba'dan nubuwah. Aku tidak mengetahui setelah nubuwah atau kenabian itu darajatan afdal mim batil ilm, derajat yang lebih utama dibandingkan menyebarkan ilmu. Jadi dakwah niku meh dijajarke kalian nubuwah. Karena memang hakikatnya nubuwah niku lagi dakwah. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, sak mampu jenengan. Saged mulang-mulang paling boten nasyarahu, nasyara menyebarkan sak mampune. Dan ini sebaik-baik sedekah. Afdhalus sedekah ayata'allamal muslim ilman thumma yu'allamahu akhahul muslim. Sebaik-baik sedekah adalah muslim yang belajar ilmu kemudian mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Itu sedekah terbaik. Berikutnya Bapak Ibu,
kula cepet mawon karena memang sudah masuk waktunya Isya. Anak soleh. Pun kula mboten usah bahas panjang-panjang masalah anak soleh. Yang jauh lebih penting adalah apa yang bisa kita kerjakan. Gitu. Nek masalah anak soleh kan kula jenengan nuntut anak to sing soleh lho nggih. Kan bapakmu bagian kan begitu. Ya mboten ngaten kan lho. Maka ada, saya lupa ini, mahfudot atau hadis, kalau kesupet, tapi bunyinya gini, birru aba'akum, ya birrukum abna'akum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu pun nanti akan berbakti kepada dirimu. Birru aba'akum, ya birrukum abna'akum. Nah, maka berkaitan dengan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis. Datang sahabat dari Bani Salamah, laki-laki ini, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah masih ada tanggung jawabku berkaitan bakti kepada orang tuaku setelah mereka meninggal? Beliau bertanya begitu. Qala, kata Nabi, na'am, masih ada, kata Nabi. Apa itu? Ini Nabi urut, kan mesti urut Nabi itu mungkin. Pertama apa? As-salatu alaihima. Doakan keduanya. Tapi kalimatnya Pak, boten ad-du'a alaihima lagi. As-salatu alaihima. Salat itu maknanya memang doa, kata lagi. Tapi tentu tidak cuma doa sing ngaten niku boten. Sholat itu kan hakikatnya kan menjalin hubungan dengan Allah dari kata silah. Silah itu kan sambungan. Jadi seolah-olah Nabi itu mengatakan, yo coba jaluk ini tok, begitu loh. Perbaiki amalmu, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Karena dengan itu kamu memberikan manfaat kepada orang tuamu. Kalau matur tengah jawab, anak itu hasil usahanya orang tua. Maka apapun dia kerjakan, dia ikhtiarkan, orang tua bagian. Maka Nabi mengawali dengan as-salatu alaihima. Nggih ndonga nggih ibadah. Lah kita kan juga orang tua tapi kan juga sekaligus anak. Kan tidak ada yang lahir dari batu gitu. Kita punya orang tua, maka solehnya kita itu untuk orang tua juga meskipun kita dapat bagiannya. Dan itu sebagai ikhtiar kita supaya anak kita pun begitu untuk kita gitu. Kan anak ini kalau untuk orang tua ini pun. Nah, kemudian apa? Dilanjutkan lagi oleh Nabi, wal istighfaru lahuma, istighfar untuk keduanya. Ini spesifik nih. Ya kadang-kadang kita niku rajin ibadah, tapi sosok ya sok lali loh nanti wong tua barang ki sok nek wis sibuk niku. Nah ini maka diingatkan oleh Nabi, istighfaru lahuma. Minta mohonkan ampun, karena hadisnya kan ada Bapak Ibu bahwa ada orang tua itu kemudian kaget ketika dibangkitkan di yaumul qiyamah. Jadi orang itu mengatakan anna hadza, kok iso begitu loh sampai tekan kene. Karena begini Bapak Ibu, mungkin kita akan sedikit rodok bingung. Kok ngerti ya wong iki nek derajate keduren misalkan gitu. Dia tak pernah bertanya-tanya. Lah kok ngerti dia nek keduren? Ini berarti kan dia tahu tuh Pak, posisi ini keduren tadi berarti. Kok dia bisa tahu lah? Nek saya ingat dawuh Gus Baha, tiang niku nek sing urip niku goblok. Mungkin nek mati mesti jadi pinter kata begitu. Jadi dia menjadi paham ketika dia sudah mati. Contohnya, orang hidup tuh yang penting lah duit. Tapi ternyata ketika sudah mati dia jadi paham bahwa ternyata duit itu tidak penting. Yang penting apa? Ibadah, sujudnya kita kepada Allah. Maka sama, ketika dia sudah dibangkitkan di yaumil akhir, dia jadi paham betul. Ternyata tempat saya itu ada di sini loh batasnya. Tapi ternyata kok lebih tinggi. Maka dikatakan kepada dia, bi istighfar waladilaka. Disebabkan karena istighfar anakmu untukmu. Jadi istighfarnya anak itu meningkatkan derajat orang tua. Jangan hanya mengharapkan kiriman doa dari acara selamatan maupun tahlilan. Ya ini kan insya Allah dugi yakin, kalau dugi yakin. Cuma persentasenya itu berapa? Karena tidak spesifik untuk jenengan gitu loh. Semangatnya barang kan gitu.
Nek binate akeh ya luwih khusuk seolah-olah kan begitu. Nek binate sithik kan ya khusuk. Wini ram iki ora barbar kan ngono. kan kan masih beda kalau anak yang mendoakan untuk orang tuanya kan ngaten nggih. Nah, saya lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya apa? Wa ing fadhu ahdima, menunaikan janji mereka. Iki surat angel niki. Nggih nyuwun pangapunten jenenge tiyang niku boten sami. Enten sing nggih qadarullah niku oleh ujian wong tuane rada ruwet barang kan ngaten to nggih. Lah nek janji saja harus ditunaikan apalagi utang. Itu cobaan kita masing-masing ngaten. Sing alhamdulillah sing tiyang sepuh niku beres boten ruwet nggih. Tapi gimana napa-napa, masing-masing punya ujiannya sendiri-sendiri. Dan Allah Maha tahu kok, kita pasti mampu. Intinya menunaikan janji orang tua. Berikutnya napa? Wa ikramu shadiqihima, memuliakan sahabat-sahabat mereka. Meskipun mungkin korcone bapak jenengan ki enek sih rada rapate jelas ngoten. Sing penting tapi nek dados tiyang Jawa insyaallah jenengan aman, Pak. Niki sing rada masalah kan wong Arab iki. Ya termasuk sing liyane Arab sing non Jawa lah. Nek kula jenengan lah ngerti kan wong lah masih diaru-aru gitu nggih. Lah iku wis hormat cukup lah. Kan ra usah sing nemen-nemen, pancen iki tukang main misalkan. Qadarullah kanca di bapak misalkan. Mesti kanca sekedar kenal ngoten. Wis pokoke diaru-aru sampun. Hormat kan lho, Pak. Nek saya dulu berusaha sing akrab ngoten, padha-padha tak coba tak dolani. Rakitan pisan, sebenarnya karo-karo Pak gitu kan. Itu bagian dari memuliakan sahabat dari orang tua kita. Kemudian apa lagi kata Nabi? Wasilatur rahim allati la silatalaka. Menyambung silaturahim dengan orang yang ada hubungan dengan ayah ibumu. Gak medot silaturahim. Nek wong Jawa insyaallah selamat, Pak. Jadi ngaten nggih, yang namanya nyambung itu boten kok tegese jenengan kudu wedak ngaten boten. Soale dulur niku nggih macem-macem. Sing tiba-tiba gregetne membahayakan itu nggih enten. Nek pedhok terus utang misalkan. Nek pedhok ngrusui, malah iki kan enten ngaten ngaten niku. Lah kula niku rada lega gara-gara ceramahe Ustaz Abdul Somad. Kata beliau ada beda antara mutus silaturahim dengan menjaga jarak. Si jenenge mutus ki ora nganggep dulur, Pak. Kasarane ki ya rada elek jane. Le kae mesti greget iki sik palikmu lho kae. Lah kuwi gak mutus, Pak kuwi. Yo ora pate apik jare, tapi insyaallah belum termasuk kategori memutus silaturahim. Makanya wong Jawa niku alhamdulillah ulama kita itu pinter-pinter dia. Ben tahun minimal mesti ujung ngoten lho. Ya maka itu tidak diputus silaturahimnya. Nasabnya tidak diputus, jadi anak kita tuh tahu itu loh, bisa dulurmu gitu. Bahwa butuh ngati-ngati kan urusan lain itu. Tapi yang penting tidak boleh silaturahim itu diputus. Apalagi kalau jenengan mampu bukan cuma sekedar nyambung, tapi memperbaiki hubungan. Wah, ini luar biasa, tapi dihabot. Minimal ikulah minimal. Jadi silaturahim tidak boleh diputus. Meskipun ya kita tahu saudaranya orang tua kita mungkin ya agak bermasalah tipe-tipenya gitu. Kita tetap harus mengakui bahwa mereka saudara-saudara dari orang tua kita. Silaturahim. Karena kan orang tua kita kan juga gelo nek misalkan duluran orang dia itu kan yo gelo. Meskipun mereka sudah mati ngerti loh, jenengan orang anggap duluran itu ngerti gitu. Dan itu menyakitkan hati mereka. Dan insya Allah itu adalah Bapak Ibu sekalian bagian dari kewajiban kita kepada orang tua. Maka Bapak Ibu sekalian, tadi kata kuncinya, birru aba'akum ya birrukum abna'akum. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, terkait istighfar nggih, Nabi mawon niku boten nglalekne istighfar ke orang tua. Nabi Nuh nih khususnya. Beliau tuh doanya begini, ada di surat Nuh 28 nanti bisa dibuka nih. Surat Nuh ayat 28. Jadi doanya beliau begini, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Dan nek donga niki awake dhewe dhisik nggih. Mboten usah gaya-gaya dhisik ne wong, awake dhisik ngoten lho. Nek masalah donga lho nggih. Nek urusan donya keri mboten napa-napa malah sae. Tapi nek donga awake dhisik, Allahumma ighfirli
wali walidai, begitu juga kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat, serta orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Ini doa Nabi Nuh. Kenapa kok doanya begitu? Soalnya Nabi Nuh niku bola di sithik ngoten lho nggih. Mangane ku apa didongani pokoke mukmin pernah mlebu omahku mbuh lanang mbuh wedok, ampuni dosanya ya Allah. Itu Nabi Nuh. Tapi fokusnya di sini konteksnya adalah memintakan ampun kepada kedua orang tua. Hudzaifah bin Yaman juga gitu. Lho niki intele Nabi niki. Makane kan nek jenengan panggih hadisnya Hudzaifah niku mesti sing ngeri-ngeri. Lho gitu, nek jenengan duwe kanca intel, ceritane sing ngeri napa sing seneng, Pak? Nek kanca intel, mesti sing ngeri-ngeri. Apa memang jenengan takuti? Kan kanca intel katane. Mesti ceritane sing ngeri-ngeri. Hudzaifah bin Yaman nggih sami. Maka beliau itu jiriannya kan sahibul siri Rasulillah. Rahasia Nabi itu beliau yang pegang, termasuk data siapa yang munafik. Niku Umar mboten gadah, sing gadah Hudzaifah bin Yaman. Maka ketika beliau membentuk kabinet, yang jelas bukan Indonesia Bersatu jenenge. Lah itu dia minta saran, minta diverifikasi. Diceluk, "Wahai Hudzaifah, aman gak ini?" "Aman." "Termasuk aku aman gak?" "Aman, bos, tenang aja," kan begitu kata Hudzaifah bin Yaman. Nah, orang yang seperti ini datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, fastaghfirli wa li ummi." "Ya Rasulullah, mintakan ampun untukku dan ibuku." Karena memang yang beriman kan ibunya, bapaknya boten. Maka Nabi kemudian mendoakan, "Ghafarallahu laka ya Hudzaifah wa li ummik." Semoga Allah mengampunimu ya Hudzaifah dan ibumu. Kemudian ini saya tutup dengan doanya Abu Hurairah. Dan ini insya Allah sakit jenengan manfaatkan untuk jenengan. Jadi wasilah semoga Allah mengampuni jenengan. Doanya begini Bapak Ibu. Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah ampuni Abu Hurairah. Wali ummi. Begitu juga dengan ibuku. Karena beriman kan ibunya. Wali man istaghfara lahuma. Dan ampuni juga orang-orang yang beristighfar untuk keduanya. Maksudnya keduanya itu yang memintakan ampun untuk Abu Hurairah dan ibunya. Manjenengan nggih. Sing kula tanglet, yen yakin mboten nek dongane sahabat iku makbul. Kalih dongane jenengan kira-kira makbul pundi kira-kira? Mosok jenengan saingan karo Abu Hurairah antum. Lah niki diparingi kesempatan kali Abu Hurairah. Ya Allah, ampuni Abu Hurairah dan ibuku, ibunya Abu Hurairah. Dan ampuni juga orang-orang yang beristighfar untukku dan untuk ibuku, kira-kira gitu. Manjira mungkin nek ndonga pun kesupen istighfar kagem Abu Hurairah dan ibunya. Maka doa ini akan manfaat untuk penjenengan semua. Yang namanya setiap mukmin yang hebat itu yang selalu mencari kesempatan sekecil apapun untuk mendapatkan kebaikan. Termasuk ampunan dari Allah. Ini wasilahnya adalah doanya Abu Hurairah. Dan insya Allah karena tersampai-sampai kita, doa ini masih akan terus mustajab ila yaumil qiyamah. Soal sing donga Abu Hurairah. Demikian Bapak Ibu bisa saya sampaikan, sebetulnya masih panjang. Tapi yang pokok itu Bapak Ibu, 3 hal, ternyata nek diuncai ternyata luas, panjang. Semoga dengan itu umur kita itu bukan cuma usia biologis, tapi betul umur yang bisa memberikan imarah, memberikan manfaat sejak hidup di dunia di umur pertama, dan semoga langgeng panjang di umur kedua sejak kita mati sampai besok kapan. Semoga lanjut sampai hari kiamat. Dan dengan begitu, insya Allah saat kita dibangkitkan nanti di yaumul ba'ats, di yaumul mahsyar, kita bangkit dalam keadaan selamat dan aman. Demikian bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.